Gimana sih masa depan dari industri affiliate berdasarkan kondisi di China saat ini? Jadi gini, seperti yang kalian tahu, gue pernah bahas juga. Ini gue lagi di China sampai bulan Januari, lagi cukup lama. Kita punya project sama TikTok, di mana kali ini gue bawa sekitar 6 orang kreator dari Indonesia buat di grooming. Mereka belajar cara nge-live streaming di sana gitu kan, nge-live dari sana, dan hasil penjualan dari China ini gitu kan. Nah, gue sempet pernah bikin konten dimana kayak lu pengen tahu tentang apa, tanya, nanti gue bakal lihat, gue bahas gitu kan. Dan kali ini ada pertanyaan menarik nih yang masuk gitu kan. Ada yang nanya kayak masa depan affiliate di China kayak gimana sih gitu. Karena gue lihat ini pertanyaan menarik banget karena gini, gue pernah belajar kalau lu misalnya mau ngeramal masa depan, caranya itu nggak susah-susah gitu kan. Lu bisa nyontek dari tempat lain, dari orang lain, dari negara lain yang ngejalanin kerjaan yang mirip-mirip, yang sama gitu kan. Apa yang kejadian di mereka, kalau mereka udah lebih dulu pengalaman, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berarti kondisi di kita gitu kan, kita kurang lebih bakal mirip-mirip kayak gitu kan. Karena ya katanya sejarah selalu berulang, bener nggak? Percaya nggak lo? Gue pengen tahu, tulis pendapat lo. Gue percaya, orang yang percaya seperti itu gitu. Jadi gue bisa lihat seperti kita bisa dapat learning, pembelajaran dari situ. Dan di China sendiri bisa dibilang nih industri affiliate itu udah jauh lebih mateng dari di sini. Kita ngomongin di Indonesia kita bisa nyetak rekor satu kali live streaming puluhan miliar gitu ya. Di sana udah lama gitu. Udah jauh lebih gede lagi gitu, dan orang-orang udah apa ya, dari teknologinya, dari cara mainnya, dari strateginya itu udah jauh lebih advance dari kita. Makanya ini pertanyaan menarik gitu kan, karena dengan kalian sebenarnya gini, ini pertanyaan menurut gua nggak cuma buat seller ya, tapi nggak cuma buat afiliator ya maksud gua, tapi buat seller pun kalian perlu tahu. Karena dengan lu kebayang gitu kan, lu bisa ngerencanain gitu kan, kalau affiliate lu mau jual, mau fokus atau mau kayak gimana. Kalau seller ya lu mau ini nih, seller apakah lu harus mulai serius ngegarap afiliator buat jualan kalian gitu kan. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gini, seperti yang gue bahas, China itu gue pernah bahas juga ya. Jadi di China itu bisa dibilang kan kalau industri affiliate, salah satu tolak ukurnya adalah MCN, agensi kreator yang menaungi banyak dari kreator gitu ya. Kenapa gue patokannya dari situ? Karena kalau misalnya kita nanyanya sama kreator satu-satu, lu bakal banyak banget gitu kan, susah nanya ke platform. Ya kan kita bisa sih nanya ke platform terus, di TikTok, Tok gitu kan, lu di Cina gimana gitu kan kreatornya. Tapi kalau mereka ngomong bagus-bagus aja kita nggak tahu. Tapi kalau di MCN ya, gue patokannya dari situ. Mereka adalah orang yang melakukannya, orang yang nggarap para kreatornya gitu kan. Jadi gue juga bisa nanya gitu kan, kayak di Douyin gimana, Weibo gimana gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah source-nya dari sini gitu ya, source-nya dari beberapa bos-bos MCN yang gue sempat ngobrol. Ada beberapa yang gue makan bareng juga, jadi ketahuan gitu ya seperti apa gitu ya. Nah, kalau versi mereka, ini yang pertama nih, versi mereka ya, kondisi Indonesia saat ini itu adalah kondisi China 4 tahun lalu gitu. Jadi kondisi mereka seperti itu gitu. Jadi kayak di affiliate China ini di Indonesia ini gitu kan, gue ngasih lihat kan kayak top kreator Indonesia bikin kontennya kayak gimana gitu kan, mereka bisa ngasilin GMV berapa gitu kan. Dan ketika mereka ngeliat tuh kayak, mereka nggak langsung gini kayak, anjir gini doang CM-nya bisa berapa juta dolar nih orang gitu kan. Patokannya itu seperti itu gitu kan. Yang gue tahu gue kasih lihat, yang kita handle gue kasih lihat gitu kan. Terus udah gitu mereka bilang, wah ini tuh China 4-5 tahun lalu. Jadi kayak lu bikin apapun, karena supply and demand terhadap kontennya itu lebih banyak demandnya, artinya banyak orang yang mau nonton tapi orang yang bikin kontennya belum sebanyak itu. Lo kebayang nggak guys, kita suka ngerasa itu kayak yang bikin konten tuh udah banyak banget, tapi kalau buat mereka ini tuh masih dikit doang. Buktinya kayak gini nih, yang simple begini di Cina udah nggak laku gitu kan, di China udah nggak laku gitu kan. Kayak udah lu bikin konten kayak gini, China udah deh penjualan lu nol gitu kan. Sedangkan di Indonesia ternyata itu bisa ngasilin penjualan yang gila-gilaan gitu kan. Itu dari short video. Dari live gimana? Dari live sebenarnya iya, itu dalam tanda kutip ya, live-nya orang Indo itu masih jauh jelek banget dibandingin live-nya orang China gitu kan. Ini gue pernah bahas juga. Jadi dari tahun lalu sampai salah satu manajemen tinggi di TikTok bilang ke gue kayak, lu nonton deh Douyin, lihat live-nya Douyin deh gitu. Sampai akhirnya gue pernah cerita gue beli HP China cuma buat lihat
doyen di sini, terus udah gitu gue lihat live-nya, bahkan gue lihat random live-nya, meskipun gue kagak ngerti mereka ngomong apa, itu gue ngelihat cara mereka ngomong, cara apanya itu jauh lebih bagus dari di Indo. Gue udah pernah bahas tentang konten itu, gitu ya. Nah, jadi pertama kita masih ketinggalan 45 tahun dari China. Ini pertama yang lo harus ngerti, ya. Yang artinya, gitu ya, di sini tuh room to growth-nya masih tinggi banget. Selama kalian tahu harus ngapain, gitu kan, lo bisa buat kreator ya, lo bener-bener bisa growth. Buat seller gimana gitu ya. Nah, dengan runtung growth seperti ini, ya artinya apa gitu? Artinya gini, lu main kreator sekarang tuh masih, aduh maksud gua apa ya, mereka juga masih polos gitu kan, ROAS-nya masih tinggi gitu kan. Ini adalah waktu kalian bener-bener spend gede-gedean. Menurut gua, duit di sini. Karena gini, kenapa gue bilang spend gede-gedean? Karena gini, ternyata kayak sekarang nih ya, di Indonesia, kita ngomong salah satu kategori produk yang parah nih. Ya, ini yang lagi gua alamin di China. Gue sekarang lagi bawa 6 kreator dan kita main di industri yang ROAS-nya katanya paling kecil, yaitu di beauty gitu ya. Kenapa di beauty? Karena di beauty budgetnya cukup ada gitu ya. Kreator kali ini gue bawa di beauty, mungkin Januari gue bakal agak beda-beda lagi yang lain. Meskipun beauty juga ada beberapa yang bawa baju, bawa daster gitu kan, dan dasternya juga laku-laku juga. Kan kita memang live-nya ke Indonesia. Nah, di beauty gitu ya, sekarang ini ketika sekarang gue lagi live sekarang nih, jujur kita beberapa kreator kita bahkan bisa dapetin ROAS di atas 10, 11, 12, kemarin ada yang bagus banget sampai 15 gitu kan. Yang artinya kalau buat di China gitu ya, itu tuh udah wow. Kenapa? Karena di sini di China sekarang kalau untuk beauty ROAS-nya paling 2 sampai 3. Jadi udah separah itu. Lu nggak keluar duit, lu nggak bisa dapet traffic. Nggak dapet traffic nggak mungkin ada yang beli. Masuk akal kan? Itu yang pertama. Jadi sekarang ini tuh masih untung banget. Cuman ya gue tahu kan seller Indo kan kadang kita suka ngerasa kayak, aduh kayak gini aja boncos deh. Gue gimana untungnya kalau misalnya ROAS-nya segini. Gue pengen ROAS-nya 100 dan lain sebagainya. Padahal, hey, gila lo ROAS 100 di mana? Jangan lu bandingin zaman COVID, ini udah lewat gitu kan. ini yang ininya ya. Nah, terus gimana kondisi itu pertama nih. Jadi dari konten, dari live sekarang kita masih green, masih pertumbuhannya banyak gitu kan. Terus kalau jumlah kreator gimana? Menurut gue makin kesini nanti pasti bakal makin banyak banget kreator-kreator baru yang bakal bermunculan. Dan sekarang udah mulai kelihatan. Sebenarnya kenapa kelihatan? Karena gini, gue punya ya sekarang tuh di Mea tuh kita punya beberapa bisa dibilang tanda kutip seleb kreator. Jadi kreator yang dia memang ex-seleb gitu loh. Pernah jadi seleb gitu kan. Terus udah gitu si mereka ini biasanya rata-rata suka sambil jualan, mulai bikin barang sendiri. Tapi mereka ngerasa nih, meskipun mereka seleb atau ex-seleb gitu ya dalam tanda kutip, ketika mereka lagi konten, ketika mereka lagi ngapain gitu kan. Nah, ada problemnya adalah ya mereka kalah gitu loh. Kalah budget, kalah apa sama brand-brand yang akhirnya ya mereka juga ya stuck kan. Dan terus akhirnya mereka, gue jualan sambil gue ngafiliate deh gitu kan. Nah, mereka udah mulai ke situ gitu kan. Nah, ini artinya gini, makin banyak nih gue sekarang nemu nih kayak seller-seller yang mereka bikin personal branding atau mungkin jadi seleb, semi seleb ya, seleb atau selebgram ya, dan mereka ngerasa aduh jualan gue segitu-segitu aja, gue punya traffic tapi seleb gue segitu-segitu aja, bakal jadi kreator-kreator lain gitu. Dan channel pun ini udah kejadian gitu kan. Nah, itu yang bakal kejadian, ini yang bakal ini gitu ya. Nah, terus berikutnya apalagi nih yang bakal kejadian? Jadi jumlah kreator bakal makin banyak. Seller-seller yang dalam tanda kutip mungkin kalah saing dengan brand-brand, itu bakal akhirnya jadi kreator juga, jadi afiliator aja deh. Gue ngonten doang, dapat komisi sekian, lebih cuan, lebih untung, gue nggak pusing, gue nggak ada modal, gitu kan. Nah, terus berikutnya ya, kalau gue lihat lagi adalah kalau di China itu banyak brand-brand, pabrik-pabrik yang ketika mereka mau jual produk, pertama kali yang mereka cari adalah mereka bukan cuman kayak bikin tim internal, bikin barang sendiri, bikin akun sendiri dan lain sebagainya. Pabrik-pabrik di sini ketika mereka bikin barang, mereka bakal langsung cari ke agensi-agensi kreator. Gitu. Jadi mereka tuh udah tahu, oke, gue daripada bikin konten sendiri, gue ngurusin akun sendiri, capek. Gue langsung ke orang lain. Biar mereka yang kerjain, gitu kan. Kalau misalnya dia mau bikin akun, dia biasanya pabrik-pabrik sini udah nggak ngurusin sendiri, tapi mereka gabung lewat TSP, TikTok Partner. Jadi agensi yang ngurusin. Karena gue kemarin di sini, gue ngobrol sama beberapa agensi yang mereka TSP dan MCN juga, jadi mirip sama Mea gitu ya. Dan mereka pun megangin buat brand-brand, gitu kan, megangin buat pabrik-pabrik. Pabrik tuh nyari mereka, terus udah gitu mereka yang bikin konten. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ya mungkin logikanya gini, orang di sini mereka udah mulai bener-bener mengarah ke spesialisasi. Jadi kalau misalnya gue mau bikin barang, ya udah pokoknya gue bikin barang terus deh, gitu loh. Bikin barang daripada gue harus ini gitu, daripada gue harus bikin barang ini itu terlalu banyak yang dikerjain ya, dan akhirnya nggak ada yang jago. Nah, ini nih biasanya nih patokannya
adalah buat seller, kalau lu pengen semuanya sendiri, lihat di brand lain yang lebih gede, mereka lebih fokus ke situ. Jadi kalau misalnya lu mau bikin produk, mending bikin produk yang banyak. Karena itu bakal lebih cuan buat lu. Nah buat kreator insight-nya apa? Nah insight-nya gini, kadang kita juga harus bisa sama produk baru yang bakal jadi potensial. Karena gue masih ngelihat banget kayak di Indo itu, kreator itu suka cuman memilih, gue mau produk-produk yang udah terkenal doang deh, yang udah ini deh. Kadang gue nggak mau ngelihat yang potensial. Padahal mungkin yang potensial, komisinya lebih gede. Bener nggak? Cuma ya memang kita perlu ngeriset. Dan gue lihat ada beberapa kreator, kalau di China ya, mereka tuh ketika lihat barang bener-bener dikurasinya panjang banget. Mungkin kayak semi apa ya, kalau kayak di beauty tuh dicek lab sendiri gitu loh. Apa-apa sendiri dilihat gitu kan, memastikan kalau barangnya bagus. Gitu. Jadi kalau udah lewat mereka artinya bagus. Dan itu sebenarnya ya ketika kalian bisa sedetail itu lebih bagus juga gitu loh. Dan pabrik-pabrik ini kalau di sini mereka udah mulai banyak bikin produk yang apa ya, disebutnya content optimized product gitu loh. Produk yang memang gampang dikontenin gitu. Jadi bukan cuma produk doang gitu. Maksudnya di kontennya itu gimana? Misalnya konten produknya lebih estetik, lebih satisfying buat dibuka, lebih cocok direkam buat di video gitu kan, lebih gampang USP-nya di apa ya, dalam 3 detik itu tuh udah kelihatan gitu. Jadi ada wow efek gitu kan. Nah, produk-produk ini memang dibuat untuk membantu algoritma konten supaya lebih bagus gitu. Jadi memang ya mereka di sini udah tergantung dengan situ. Jadi bisa dibilang affiliate secara kesimpulannya ya, itu bisa jadi ekonomi gede di China gitu kan, ekonomi gede di China yang bakal jadi the next big thing. Di Indonesia bakal seperti itu gitu. Gini, kemarin ya salah satu kreator gue ada yang gokil abis karena dia banyak dapat pertanyaan dari kayak, lu bener nggak nih di Cina, lu nge-live di tempat yang ada Cina-Cinanya dong. Terus ya udah gitu kan, kita nyari kan, kita nge-live di mana nih, kita mau nge-live outdoor. Dan live outdoor ini kenapa gue bilang gitu ya, karena gini, ini gue mau kasih lihat ke kalian. Ini kemarin ketika kita nge-live, ini tuh sesuatu yang menurut gue salut sama dia gitu ya. Karena kenapa? Nah nih, kelihatan gak nih, ini adalah suhu weather gue di daerah di China. Nah kemarin dia nge-live tuh agak sore ke malam. Dan malam itu sekarang suhunya 11 derajat. 11 derajat ini hari ini ya, ini agak anget nih. Kemarin seingat gue 8 apa 9 derajat suhunya. Jadi bener-bener dia nge-live dingin pakai jaket di taman gitu kan. Di taman ya, ya ini gue di luar nih gitu kan, ngasih kayak gitu. Terus kemarin dia nyari kayak tempat yang apa tuh namanya? Tempatnya yang outdoor. Tempat yang outdoor, terus kita nemu yang ada danaunya gitu kan. Mungkin di 12-12 kita bakal pakai, tapi kita juga nyari kan, bentar nih boleh nge-live nggak? Kita kan nggak tahu bahasa, kita kan nggak tahu aturannya, mana tahu nggak boleh dan lain sebagainya. Dan ketika nge-live outdoor, jadi si kreator gue ini cerita kayak, banyak nih warlock lewat gitu kan. Dan ketika warlock lewat ngelihat kayak lagi nge-live gitu kan, lagi ngomong, mereka udah tahu lagi live toyin nih pasti nih gitu kan. Dan mereka pun sambil lewat langsung gitu kan. Mungkin lagi bilang how bagus atau ciao gitu kan, semangat dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kejadian. Jadi kayak di sini memang udah seperti itu. Jadi orang udah kebiasa, orang udah main di outdoor, orang udah lakuin apapun, dan itu ya bakal jadi, menurut gue di Indonesia bakal kayak gitu. Toh di Indonesia udah kejadian kan, banyak juga orang-orang yang live di outdoor, di jalan. Meskipun kalau yang di jalan sekarang tuh mungkin masih bukan jualan, kayak bukan live shopping ya, tapi lebih ke live nyanyi dan lain sebagainya ya. Jadi itu dia tadi beberapa, kalau misalnya tanya masa depan, jadi ini bakal jadi the next big thing. Kalian seller perlu mulai bener-bener masuk dan fokus. Karena gue ngerasa juga gini, mulai makin banyak brand-brand gede sekarang masuk ke affiliate. Gitu ya. Udah mulai cukup banyak dari perusahaan media gede. Itu kemarin ngontak gue buat kerja sama gitu kan. Jadi mereka udah punya kliennya, kita tinggal bikin apanya gitu kan, kita tinggal bikin projectnya dan lain sebagainya. Dan itu dia tuh, artinya kan kalau yang gede udah mulai sadar, lu harus sadar nih, buat kreator masa depannya cerah, buat seller lu harus cepet-cepet ya, karena kalian kan masih belum perlu banyak approval, QC dan lain aturan dan lain sebagainya, birokrasi yang panjang. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang masih mau ditanya, lu tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A gitu kan, atau gue bakal bikin konten lagi tentang ini selama gue di sini. Jangan lupa juga buat like dan share.